Katanya DKI 1, bener gak sih? Hah? Enggak lah, belum terpikir kalau DKI 1. Om Denny gak mau bikin kayak apa namanya billboard presiden kayak gitu. Gue pas lihat aja kaget, wih gila. Terus sekarang juga ada Bang lihat. Amat ini oke lah. Gak mau kayak gitu. Iya, tapi kan semua warga negara punya hak yang sama untuk mencalonkan dan dicalonkan. Kalau bicara benar salah, tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan. Cuman kenapa ketawa? Pantas atau tidak, itu kan pertanyaan. Pendek banget sih, jangan pendek-pendek. Pertanyaannya itu. Pantas jangan sampai kita berbuat sesuatu, tapi menurut orang atau menurut kita sendiri kita belum di titik itu. Menurut gue itu kurang ideal. Kurang ideal ya. Iya. Tapi kan nggak ada. Sampai kita ngapa-ngapain juga akhirnya malah diketawain orang. Itu dia. Gue nih sebenarnya kalau pakai ginian tuh gue dengar suara gue aneh. Gak apa-apa. Bisa nggak yang gue dikecilin aja? Gak apa-apa, gue cukup dengar suara lu kok. Tapi nggak apa, nggak tahu deh. Bisa nggak? Itu mempengaruhi hasil suaranya Om Denny nggak? Ke dalam mah nggak masalah. Gue tiap podcast gue pasti minta ini dimatiin karena. Boleh. Tapi aku jangan dimatiin. Kalau lo mah nggak masalah. Aku jangan. Gue rekaman lagu gue gini satu doang yang gue pakai. Padahal suaranya enak banget loh. Enggak, gue aneh dengerin suara gue sendiri di kuping gue gitu. Nggak apa-apa lah. Tapi belum ada rencana mau bikin baliho nih. Baliho belum, paling ntar kaos partai gitu ya. Emang masuk partai apa sih? Lagi nyari peci yang bagus. Karena kan rata-rata pakai peci. Kalau kaos partai. Udah naik haji belum? Alhamdulillah udah. Nah itu salah satu. Berarti nanti terbesar gue gitu. Dalam arti naik haji itu jadi salah satu mimpi gue bareng mama. Dikit-dikit Om. Dikit-dikit. Iya. Naik haji itu jadi salah satu mimpi gue bareng mama yang udah menjadi doa gue dari SMP. Nah waktu momen itu terjadi mama malah kondisinya menurun. Padahal visanya udah jadi. Kopernya udah jadi, udah ada bordiran namanya. Tapi malah mama kesehatannya menurun, harus masuk rumah sakit. Dan momen yang paling sedih buat gue ada di saat gue harus pamit sama istri berdua ke rumah sakit. Ma, Denny besok berangkat harusnya sama mama. Iya Den, mama doain gitu. Almarhum sebelum berpulang. Sakit apa? Komplikasi ada diabetes. Itu yang bikin gue. Aduh, tinggal satu langkah lagi ini udah menjadi doa. Tapi alhamdulillah umroh sih udah sama mama umroh sudah 3 kali. Nah tinggal pas naik hajinya ternyata belum bisa bareng mama. Semoga mama di atas itu sudah merasa bangga dan bahagia gitu loh. Amin. Pergi dengan mengantarkan anaknya berangkat haji ya kan. Amin. Nah salah satu keinginan mama juga yang menurut gue unik dan aneh adalah mama tuh pengen banget gue jadi anggota DPR. Nah itu dia. Hari ini di Pantengin Podcast selamat malam. Selamat malam. 29 Agustus 1977 Virgo. Di depan aku ada salah satu ketua BM PAN Mas Denny Jagor. Dari awal mula kita sudah on cam. Yang ngomongin baliho tadi. Yoi. Selamat datang. Mas Denny, aku pengen ini deh. Gue seneng loh bisa sampai ke Pantengin TV ya. Aku mau selfie. Siap. Sebentar. Setelah aku zoom, kok ada kemiripan dengan Doni Salmanan ya? Oh. Coba deh. Semoga mirip rezekinya itu. Rezekinya mirip. Aku tadi mendengar gosip waktu aku lagi. Jadi kita kan ini kan Pantengin TV kan kantornya ada di sebuah tempat. Benar. Pas aku lewat ada dengar Mas Denny lagi ngegosip. Gak tahu deh apa tujuan Mas Denny main ke Pantengin Podcast gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba Mas Denny cerita bahwa Mas Denny katanya pernah iseng buka link salah satu afiliator besar di Indonesia yang sekarang sedang banyak diperbincangkan. Lalu katanya masuk ke link tersebut terus mengikuti apa yang mereka arahkan. Mereka mengarahkan apa sih? Ceritanya gimana deh? Iya, yang pertama tuh saya mau ngucapin selamat dulu buat Pantengin TV karena jujur saya tahu isu-isu hal itu tentang afiliator waktu podcast di Pantengin TV bareng sama Ical Muhammad. Ical. Ya.
bareng sama Ical. Dan itu benar-benar pemicu awal yang sampai, dan setelah itu menurut saya ini isu yang menarik. Saya mengikuti semua perkembangan beritanya sampai ada yang para korbannya segala macam, sampai akhirnya saya sampailah ngelihat nama-nama yang diduga katanya afiliator yang disebutkan. Saya cek satu-satu. Nah, ke salah satu nama saya ngelihat ada link di situ. Saya klik link, masuk ke Telegram. Saya memposisikan diri saya sebagai orang awam. Bagaimana sih cara kerja mereka gitu. Dalam arti kok sampai begitu banyak orang yang masuk ke dalam perangkap mereka. Ternyata setelah saya klik link, saya masuk ke dalam grup Telegram. Yang di situ ditawarkan mau investasi berapa. Ada angka-angkanya tuh. Kalau 300.000 jadinya sekian. Langsung dikasih tahu ya gitu. Langsung. Dan katanya per jam, per 3 sampai 6 jam keuntungannya pasti. Tunggu dulu deh. Kan si afiliator tersebut kan adalah afiliator binary option. Itu mereka ngajarin, maksudnya bahwa keuntungan ini dibilangnya dari binary option atau investasi ke mereka aja gitu. Nah, itu saya tidak mendapatkan informasi yang jelas. Yang pasti di grup itu dicantumkan cara kerja investasi. Jadi ada sistem titip dana, terus ada misalnya contoh nih investasi titip 1 juta get 15 juta. Langsung ditulis gitu? Iya langsung. Terus? Nah seperti inilah mungkin cara mereka membuai mimpi ya. Open plan big fast 300.000 dapatnya 4 juta, 400.000 dapatnya 5 juta, terus sampai 10 juta dapatnya 250 juta. Setiap investor wajib menunggu 6 jam waktu pencairan. Udah, terus kita dikasih form, nama bank, nomor rekening segala macam. Saya tanya pasti untung, iya benar kakak, silakan diisi formnya. Ini benar 300.000 dapat 4 juta. Saya seperti yang saya sampaikan tadi, saya memposisikan diri saya orang awam yang cuman pengen tahu bagaimana sih pola kerjanya gitu kan. Nah menurut saya ini perlu kita share nih, jadi tidak lebih banyak orang-orang yang nanti terkena, terbuai setelah inilah gitu ya. Setelah ini gitu ya. Terus aku bilang aku punya 11.200.000 bener dapat sampai 250 juta. Iya bener kakak gitu. Si adminnya lah. Iya itu admin, itu admin. Terus saya tanya, ini mentornya bla bla bla, salah satu afiliator yang sering disebut namanya. Itu benar versi mereka ya. Ya gimana cara bisa dimentorin? Silakan isi form. Udah diisi form, saya isi, semua saya tulis fake. Saya cuma pengen tahu tahapan berikutnya apa sih. Terus dia minta ngasih satu nomor rekening untuk transfer. Kita mau yang mana nih? Yang tadi 300 dapat 4 juta, 400 dapat 5 juta sampai 11.200.000. Iya. Terus udah dia ngasih, udah langsung profit hari ini, saya tanya. Iya kak, cukup tunggu 3 sampai 6 jam profit, langsung masuk ke rekening bank kakak. Seperti itulah mereka menjual mimpi-mimpi. Nah mungkin di sini kita ragu, tapi kita di-invite lagi ke satu grup yang isinya tuh orang-orang memberikan testimoni. Tapi ini fake link nggak? Emang asli dari bio-nya si afiliator ini? Tapi sekarang udah nggak ada. Iya, tapi maksud saat itu benar-benar langsung dari bio dia, bukan dapat acak gitu. Enggak, berarti pasti dari bio itu. Bio Instagram yang verified-nya. Iya, salah satu afiliator yang namanya sering disebut. Ya. Diundanglah ke Telegram berikutnya. Nah, diundang ke grup berikutnya, Telegram berikutnya, ini isinya testimoni orang-orang yang telah berhasil, bla 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 bla. Makasih ya udah profit hari ini, makasih ya udah masuk transferannya, ada bukti transfer gitu. Jadi kalau menurut saya ini ada sebuah mungkin bisa dibilang sindikat gitu ya. Nah saya sedih aja, normatif, aduh ini berapa orang yang udah terbuai sama mimpi-mimpi ini gitu. Bikin angkat kecil 300.000 aja kan kasihan gitu. Nah saya sekedar itu cukup tahu, saya sih nggak transfer berapa-berapa, saya pengen tahu cara kerjanya gimana sih gitu. Udah di grupnya ada, ininya ada. Jadi intinya Mas Denny ini melihat bio salah satu afiliator yang sekarang lagi heboh namanya, diklik linknya ternyata ada rentetan penggiringan gitu ya untuk menghasilkan atau profit gitu ya. Iya. Di saat kasus ini udah heboh dulu kan berarti. Oh udah yang di awal di Pantengin TV. Iya. Setelah Pantengin TV rame, saya cek kan iseng kan di lokasi syuting atau gimana, saya cek. Oh ini ada link, saya klik. Oh kok masuknya ke sini? Oh cara kerja gimana? Saya ikutin gitu. Artinya. Nah mungkin kita ya yang pertanyaannya adalah apakah
si afiliator yang mencantumkan link itu bekerja sama secara langsung atau cuman sistem endorsement, kita nggak tahu. Saya cuman di endorse, mungkin di endorse sekian untuk naruh link ini, tapi setelah ini makin lama ya link itu hilang. Link itu udah nggak ada lagi. Sedangkan kalau Mas Denny kan cerita setelah ini heboh, artinya kalau orang awam mau ngecek juga kan udah tahu bahwa ini ada sesuatu hal yang salah gitu ya. Bayangkan kan sebelum masalah ini heboh kan berarti kan berapa banyak orang yang percaya dan akhirnya sudah melakukannya kan gitu. Dan mungkin link itu juga masih tercantum gitu kan. Iya, setelah ini ramai link itu hilang. Nah, Mas Den sendiri, kan Mas Den ini punya cita-cita menjadi salah satu anggota dewan. Bener gak sih? Cita-cita mama. Tapi saya juga untuk sekarang saya sedang berjalan ke arah sana. Ya, Mas Den sendiri seandainya sekarang kita berandai-andai dong, kayak mereka kan membuat mimpi. Coba kita sekarang juga pura-pura sudah bermimpi, Mas Den sudah duduk. Apa yang Mas Den lakukan kalau seandainya saat Mas Den sudah di posisi yang Mas Den impikan itu masalah ini baru terjadi? Harusnya ngelakuinnya, tindakannya apa sih sebagai seorang anggota DPR atau legislator gitu? Ya, yang pasti sih bagaimana perangkat hukum itu dibuat agar hal-hal kayak gini nih benar-benar tidak. Kalau sekarang kan mudah banget ya, korban berjatuhan. Saya mengikuti beritanya, korban banyak banget, mulai dari uang kuliah, ada yang sampai jual motor, sampai tabungan segitu-segitunya dipakai, habis. Nah, bagaimana perangkat hukum membuat sehingga para pelaku yang mungkin yang sekarang disebut afiliator ini bisa mendapatkan sanksi hukum karena yang mereka jual, yang mereka sampaikan, yang mereka sering bicarakan sebenarnya tidak seperti fakta kenyataannya. Gitu. Bahkan pas saya ikutin beritanya juga saya cari banyak podcast di tempat lain juga katanya grafiknya juga pada waktu yang bersamaan bisa beda. Nah, itu sih yang buat saya nggak fair. Dan satu-satunya sistem yang dibuat adalah yang ideal itu payung hukum tentang ini bagaimana aplikasinya, statusnya di sini. Terus apa sanksinya untuk mereka-mereka. Pas sekarang salah satu afiliator besar tertangkap juga, bahkan ternyata pasal yang bisa dikenakan banyak. Nah, ini memberikan rasa keadilan sih buat para korban. Gitu. Berarti harapannya kalau bisa ini sampai selesai supaya ada memuaskan rasa marah dari para korbannya ya. Semoga hal yang dilakukan itu benar-benar mendapatkan sanksi hukum. Kalau memang perangkat hukumnya sudah jelas, sudah ada, sanksinya ada, sampai dia menjalani itu, paling nggak para korban yang menangis, keluarganya, dirinya, yang sampai mau bunuh diri, mereka ada perasaan, oh ya, nih ada, mereka juga mendapatkan sanksi untuk kesalahan yang mereka lakukan yang berakibat pada dirinya. Nah, sekarang mereka kan masuk di panggung dunia entertainment Indonesia gitu, maksudnya, berarti kan apa yang mereka lakukan berhasil memanipulasi juga mata stasiun televisi atau para broadcaster gitu. Mas Den sendiri melihat fenomena ini gimana? Nah, itulah dahsyatnya sosial media ya. Bagaimana mereka membangun pencitraan mereka di sosmed sehingga akhirnya mereka bisa dielulukan sebagai sultan. Yang sukses di usia muda. Membangun mimpi-mimpi yang selama ini banyak orang inginkan, tapi mereka bisa. Nah, TV mengundang karena kan patokan TV dari semua. Sosial media menjadi salah satu referensi TV. Siapa yang viral di sosmed pasti diundang ke TV. Karena kan bagaimanapun mereka lagi rame, punya penontonnya, TV dapat konten gitu. Nah, kalau menurut saya yang perlu kita cermati adalah itu benar atau enggak. Gitu. Itu benar atau enggak kan. Kalau saya lihat akhirnya yang terjadi sekarang adalah bagaimana mereka membangun kalau mereka sukses sekali. Orang pengen tahu suksesnya ada sebabnya. Nah, akhirnya mereka masuk baru ke trading. Oh, gue bisa begini loh, dilihat di story-nya. Oh, story dia ternyata hanya memainkan investasi yang biasa disebut trading itu. Oh, modelnya gimana sih? Coba mereka cerita dulu pernah susah. Mereka menyampaikan kalau dulu juga saya pernah gagal. Nah, di saat orang-orang akhirnya ingin menjadi seperti mereka, mengikuti apa yang mereka lakukan, tapi sebenarnya mereka sedang masuk perangkap. Nah, saya lihat. Menurut Mas Denny, di sini kan berarti stasiun televisi itu juga berperan juga kan untuk mengangkat profil mereka. Jadi perlu nggak sih ke depannya nggak segala apa-apa aja yang viral harus ikut
sebelum disortir dulu gitu maksudnya. Nah, pada saat mereka diundang kan TV belum tahu mereka itu ternyata benar bagian dari hal-hal yang seperti ini, melanggar hukum. Pada saat mereka diundang kan mereka pada saat itu isu ini juga belum naik. Ya. Jadi mereka masih dianggap sebagai anak-anak muda yang sukses. Ini wajib bisa kita jadikan pelajaran, bisa kita jadikan tokoh, sampai akhirnya mereka di roasting juga. Nah sebenarnya TV sih, menurut saya TV oke-oke aja untuk mengundang mereka. Sampai akhirnya nanti terbukti juga netizen sendiri, penonton sendiri yang akan menghukum mereka pada akhirnya gitu. Nah, Mas Den ada yang kenal nggak sama salah satu afiliator secara langsung? Satu pun saya nggak ada yang kenal. Oh, nggak pernah syuting bareng gitu Nggak ya? pernah syuting bareng, nggak pernah ketemu juga gitu. Cuman saya selalu mengikuti berita apa yang lagi rame. Saya cari tahu, oh di sosmednya begini, emang seperti itu. Tapi setelah saya tahu, oh kondisinya seperti ini, saya menganalisa sendiri, oh mungkin ini bagian branding dari yang mereka bangun. Sampai akhirnya orang pengen tahu, mengikuti caranya, masuk menjadi bagian dari mereka dengan tujuan ingin menjadi seperti mereka, kan pada kenyataannya tidak seperti itu. Oh jadi maksud Mas Denny, mereka membranding diri, akhirnya di sosial media rame, sampai TV juga melihat, mereka diangkat, tujuannya supaya banyak orang lebih percaya lagi, akhirnya ikut gitu. Iya, membangun trust kan, membangun trust. Oh, gue pengen kayak dia. Dia caranya begini, berarti gue harus ikutin juga dengan cara yang paling kecil dulu. Mungkin segini masih kalah. Masih coba lagi lagi yang lebih besar sampai habis. Karena kan ibaratnya kalau sampai udah diundang sampai ke TV, orang mikirnya masa iya sih abal-abal, ibaratnya gitu kan. Benar. Jadi itu salah satu cara mereka juga untuk mengumpulkan kepercayaan masyarakat, sehingga followers mereka atau kayak downline-nya mereka atau apa sih namanya yang ikut link mereka semakin banyak. Semakin banyak. Dan bayangkan di angka-angka yang banyak ribuan itu, karena di grup itu kan ribuan orang saya ngeliat. Berapa ribu Mas? Kira-kira? 1000 lebih. 1000 lebih. 1000 lebih. Saya ngeliat ini orang-orang yang sebenarnya mereka tahu gak sih? Dan pinternya apa? Grupnya dibuat berbeda antara grup yang menawarkan sama grup testimoni. Oh jadi bukan diadukin gitu ya? Oh enggak, dibuat beda. Kenapa? Ini hanya testimoni. Hanya bisa orang yang dari tim mereka yang nulis segala macam, ngasih testimoni. Kita orang luar nggak bisa nulis apa-apa. Nggak bisa ngechat? Nggak bisa. Kita nggak bisa ngechat. Nah, kita bisa ngechat di yang ditawarkan itu. Oh, di yang ditawarkan bisa ngechat. Di grup testimoni hanya bisa membaca. Hanya bisa baca. Karena apa ya? Kalau kita rugi, kita jeblok kan kita nggak bisa nge-share ke yang lain. Kita nggak bisa memberikan pengalaman apes kita ke yang lain. Karena kita ditutup aksesnya untuk itu. Gitu. Kira-kira kalau Mas Den nggak tahu, orang awam mungkin nggak dengan cara kayak gitu bisa percaya? Oh banyak dong. Pasti banyak yang percaya. Paling nggak, walaupun nggak sampai juta-juta, mungkin yang hanya sekedar ratusan ribu pasti ada yang percaya. Karena kan di sini garansinya saya bilang 3 sampai 6 jam duit kita nambah dari 300 Harus ribu. cobain tuh Mas Den biar kita bisa tahu bener nggak 3 sampai 6 jam keluar kan ya. Nah saya juga tadi pengen nyobain tuh. Coba saya transfer, gitu. setelah nggak ada nambah, setelah saya komplain, apa jawaban dia? Apa jawaban dia ya? Oh tapi kalau di grup yang join itu kalau di scroll nggak ada yang komplain? Oh nggak ada, semuanya kan testimoni. Nggak, yang join awal, yang satunya yang bisa nge-text. Oh yang bisa nge-text? Nggak ada yang komplain. Kan cuman kita sama dia yang menghubungi kita. Oh karena searah ya, cuma bukan searah, grup ya? Bukan grup. Kita tidak masuk ke grup sehingga kita tidak bisa memberikan testimoni kita kalau gagal. Kita hanya bisa dibuai sama testimoni orang-orang yang berhasil. Ini Paham. bla gitu. Kenapa saya sedih? Karena saya dengar langsung teman saya sampai 1M lebih ke rumah saya malam-malam nangis-nangis. Itu kasihan banget. Itu satu dari orang-orang sahabat saya, teman dekat saya mengalami itu. Ini pas saya yakin di luar banyak gini. Bahkan kesini ada namanya Mas Maru, dia korban. Dia menceritakan pengalaman korban-korban lainnya, bahkan sampai ada yang sekarang udah mulai stres, udah mulai gila. Dia bilang dia kalah 5M padahal cuma 60 juta. Jadi udah mulai udah mulai aneh ya. Ada yang sudah tinggal di masjid, ada yang sudah tinggal di gereja, ada yang sudah bunuh diri. Ya. Nah kenapa saya akhirnya cari tahu tuh sampai saya buka link segala macam. Saya pengen tahu bagaimana polanya. Saya ke orang-orang teman, lingkungan, manajemen di lokasi syuting saya sampaikan nih hati-hati kalau gini. Sekarang ada fenomena baru lagi. Apa tuh? Robot.
ikut nggak? Karena banyak banget juga nih yang ikut. Saya tuh sama sekali tidak pernah tertarik untuk investasi di bidang-bidang seperti ini. Trading, robot. Temen ada yang nawarin bawa Ferrari ke rumah saya. Den, 100 juta Bang Denny. Nih saya lihat, saya dapat itu. Dia ngasih lihat Ferrari California atau apa deh. Dia ngasih lihat itu tuh gue dapat dari situ. Gimana cara kerjanya? Gini. Gue bilang, bro, gue nggak pernah mau masuk ke sesuatu yang tidak gue pahami. Iya. Ini menurut gue terlalu beresiko. Oh ya nggak apa-apa 100 juta. 100 juta mungkin buat lo kecil. Buat gue orang syuting lain, berhari-hari iya. gitu. Yang buat Ini apa? Ferrarinya dibawa maksudnya Dikasih lihat ini sebagai bahwa hasil. adalah hasil kerja keras gue di trading gitu ya. Iya, dia bilang gitu. Dia bilang gitu sama gue. Gue bilang sorry bro, gue tidak tertarik karena gue tidak mau masuk ke dalam sesuatu yang tidak gue kuasai. Gue bilang gitu. Oh iya, padahal seru loh gini. Terus dia mencoba. Ada yang sampai datang ke rumah juga bawa laptop 3 biji ngasih lihat grafik-grafiknya. Enggak, gue gak ikut. Bahkan waktu nawarin bro kalau tawaran lo bertanya gue mau ikut atau enggak, gue jawab sekarang nih gak ikut. Tapi kalau lo mau tetap mau ketemu, ayo kita silaturahmi, minimal gue nambah teman lo lah gitu. Tapi dari gue udah kasih tau gue gak tertarik. Waktu itu tetap datang ngejelasin. Ya udah keputusan gue tidak berubah bro, gue gak ikut. Oh ya udah. Tapi pernah dengar nggak? Kan Mas Denny kan salah satu yang mengikuti terus berita-berita yang sekarang lagi viral gitu ya. Bahwa robot trading sekarang juga udah pada nyangkut. Bahwa robot trading sekarang juga udah banyak yang tiba-tiba udah nggak bisa lagi menghasilkan. Bahkan ada saya dengar ada yang seorang artis ada yang tertahan duitnya 8 miliar. Ada yang 300 juta, 400, 200 gitu. Menurut Mas Denny, kenapa ya tiba-tiba literasi finansial tuh kayak segitu maraknya, orang segitu gampangnya percaya, lalu orang segitu cepatnya juga akhirnya anjir gue ketipu. Iya itulah. Di saat mereka juga mungkin selama ini bekerja keras luar biasa gitu, bisa terkelabui segitu cepat kayak satu kedipan mata. Iya karena ada contoh yang memberikan gambaran ke kita dia bisa sukses dengan cara itu. Akhirnya orang siapa zaman sekarang serba susah yang nggak pengen kaya cepat gitu. Nah buat akhirnya kan mereka mengikuti cara itu. Nah kalau gue nggak ada kaya cepat, buat gue lu kalau mau sukses ya kerja keras. Ya nggak bisa cari. Kalau gue tahu cara kaya buat cepat, ngapain gue share ke orang? Gue ajak aja abang gue, Kita adek aja gue. sendiri keluarga Aja sesimpel itu pola pikir gue ya. Kalau lu tahu cara bagaimana nyari uang dengan cepat, lu bullshit lu ajak orang-orang. Pasti lu ajak dulu orang-orang sekitar lu segala macem. Mengapa dia ngajak orang? Karena dia tahu kayak kaya nggak bisa cepat. Tapi berarti si orang ini menurut Mas Denny udah juga mempelajari nggak sih psikologis rakyat Indonesia gitu misalnya, apalagi dalam situasi COVID. Apalagi dalam situasi susah kayak gini gitu. Dia mempelajari psikologis orang itu juga gak? Berarti ini orang pinter banget dong? Oh pasti dong. Kan sebenarnya. Semuanya by design. Semuanya adalah desain besar. Oke dibuat aplikasinya. Tunggu, desain besar. Berarti menurut Mas Denny dia bukan pemain tunggal gitu? Wah gak mungkin. Pasti ini. Karena kan ada aplikasi yang otomatis modalnya juga harus gede. Dan aplikasi kan basisnya juga bukan di sini, di luar. Nah kan berarti kan gak kenal dong sama dia? Nah tapi kan mereka bisa kerja sama, zaman sekarang kan udah canggih, bisa email. Jadi menurut Mas Denny mungkin banget ini orang udah kerja sama langsung sama si perusahaannya. Misalnya kita iklan nih, misalnya iklan mie gitu ya. Kita kan ketemunya agensi kan. Jadi menurut Mas Denny orang-orang yang udah jadi wayang-wayang ini sebenarnya kerja sama langsung sama si pihak apps-nya gitu. Nah bentuk kerjasamanya saya nggak tahu, tapi gambaran awam saya punya uang modal untuk membuat satu aplikasi. Oke, saya udah buat aplikasi sebaik mungkin. Untuk orang bisa masuk, saya perlu sales dong. Ya. Saya perlu sales. Nah apa nih? Karena yang dijual mimpi uang, berarti saya harus menghadirkan orang-orang yang berhasil secara finansial. Bagaimana saya membangun itu? Saya bisa memilih. Kan saya bisa naruh orang siapa ya kira-kira yang bisa kita bentuk, yang bisa kita akhirnya orang percaya untuk masuk ke aplikasi kita. Nah makanya adalah afiliator menurut saya nih ya. Adalah afiliator yang lo orang untuk menjadi pengikut orang harus trust dulu. Bagaimana membangun trustnya? Oke silakan mainin di sosmed, dibikinlah beli mobil. Berarti mereka dibantu lah untuk orang bisa mengenal mereka juga dibantu juga. Iya. Atau itu organik? Kalau menurut saya sih pasti ada
bantuan, maksudnya secara materi kan jam mewah, mobil mewah bisa aja, cuman dipinjamin Bisa doang, kalau sekedar itu. buat konten gitu. Itu sih bagaimana brand itu, intinya adalah bagaimana brand itu terbangun, percaya, orang percaya, ngikut, masuk, endingnya kan ke sini. Berarti aku sekarang nangkep nih. Kenapa mereka selalu kalau cerita masa lalu itu mirip-mirip? Iya, Dari pasti susah. dulunya Pasti yang diambilnya ngamen. pernah susah, Ya, agar orang yang si susah juga merasa terwakili. terwakili. Gue pernah gagal, agar si yang mencoba saat gagal dia inget, Iya, contoh gue pernah gagal, betul. jangan berhenti berarti. Nah, Oke, dan itu bukan- akhirnya bisa kaya. Iya, dan bukan orang yang udah sukses, karena kalau orang udah sukses terus di flexing ya orang pasti mikir ya dia bapaknya udah tajir. Iya. Makanya profilnya diambil dari yang benar-benar dari awal banget. Nah itu yang saya masuk dengan by design. Semuanya pasti dipersiapkan, semuanya pasti dipikirkan, semuanya pasti dikonsep. Menurut Mas Den ini kita berpikir-pikir halu aja. Tadi kan Mas Denny bilangnya ini pasti dia udah didesain sama si aplikasinya. Mungkin nggak? Kalau sebenarnya ada orang besar di Indonesia ini, kita nggak tahu. Orang besar bukan berarti pejabat ya. Tapi ada orang di Indonesia ini yang menjadikan mereka wayang-wayang. Baru orang ini menjadi jembatan dari aplikasi. Kalau itu saya sih nggak tahu ya. Kalau itu saya nggak tahu. Yang pasti menurut saya bahwa entah dia bekerja sama dengan orang itu atau dia dipilih langsung, akhirnya tahu aturan mainnya, sehingga tujuannya adalah menarik ke aplikasi, itu pasti ada. Tapi kalau orang itu dibuat sama salah satu orang besar di sini, kita nggak tahu tuh. Nggak tahu. Dan bisa jadi ya. Bisa jadi aja, nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin ya. Yang nggak mungkin adalah manusia memakan kepalanya sendiri. Kayak nggak bisa ya. Ya, Ular juga nggak bisa kali. benar. Iya juga sih ya, nggak bisa manusia memakan kepalanya sendiri ya. Ya, nggak mungkin. Jadi selain itu semua mungkin gitu Semuanya maksudnya. mungkin. Berarti Mas Denny mungkin dong jadi calon presiden kayak kita omongin tadi di depan. Wah, nggak ada yang nggak mungkin. Karena kan punya hak, punya kesempatan. Nggak cuma saya, ini kameramen kita sendiri, kita nggak ada yang tahu. 2030 berapa kita udah jadi presiden. Jadi rencananya Mas Den ini maju ya 2024. Insya Allah. Kalau sekarang sih sedang mengarah ke sana, tapi kita nggak ada yang tahu ke depannya akan seperti apa. Ya. Kalau terpilih meninggalkan dunia entertain Pada akhirnya akan ada skala prioritas, karena hidup kita kan selama ini emang dari satu pilihan ke pilihan lainnya. Kalau nanti saya dihadapkan, saya udah pada posisi di sana, saya harus memilih, saya akan memprioritaskan yang memang harus lebih menjadi prioritas saya. Terakhir, Apa? Mas Denny atas semua yang sudah terjadi ini gitu. Mas Denny mau bilang apa kalau misalnya si afiliator itu menonton atau menyaksikan tayangan podcast ini? Untuk para afiliator paling yang pengen disampaikan adalah karma is real. Apalagi bilang Tuhan aja bingung mau miskinin saya gitu. Sakti banget bisa ngomong gitu kan. Tuhan bingung loh, gila. Berani ya? Detik ini Tuhan membuktikan. Oh lihat juga konten itu? Oh lihat, ini kalau saya sombong Tuhan marah mau miskinin saya beramal. Ntar Tuhan ngasih rezeki lagi, saya sombong lagi. Tuhan sendiri bingung, saya lihatnya geleng-geleng. Ya Allah, Tuhan bingung. Matahari aja bisa muterin dunia. Bumi berputar mengelilingi matahari. Masa buat bikin hal kecil itu kecil banget loh. Kecil banget. Tapi kan itu sih. kita semua tuh kecil banget sebenarnya. Jadi menurut aku apa yang kita miliki hari ini besok bisa hilang. Setuju. Apa yang kita rasakan hari ini kayak orang pacaran aja. Aku ngerasain banget tuh. Oh katanya cinta banget sama gue gak akan mungkin lagi pacaran sama orang lain selain sama lo. Nah. Sekarang dia nikah tuh. Bener. Iya kan. Gue gak mungkin bisa hidup tanpa lo. Iya. Sekarang dia bahagia-bahagia. Dia bahagia banget gue lihat dia ketawa ke TV di kafe sama temen-temennya. Iya. Terus dia bilang kalau misalnya gak ada lo, gue gak tahu deh hidup kayak apa. Enggak kok hidup gak mati-mati. Nah, hidup-hidup aja. Hidup-hidup aja gitu kan. Nah jadi ya intinya semua bisa terjadi, termasuk lu bilang mungkin ketika itu dia lagi ngerasain super wah ya apa yang dia milikin sekarang ya. Apalagi 28 miliar loh mas yang katanya sekarang udah kedetek. Oh,
asetnya, kekayaannya. Itu kita juga nggak tahu apakah udah dipindahkan lalala gitu kan. Mungkin ketika itu dia ngerasa udah gak mungkin habis duit gue gitu kan. That's why dia bilang Tuhan aja mungkin bingung kalau mau memiskinkan aku. Jadi hati-hati dengan mulut kita gitu ya kali ya. Hati-hati dengan apa yang kita rasakan hari ini, hati-hati dengan ucapan kita karena kita nggak tahu bahwa ketika itu Tuhan melihat. Atau teman saya sering ngomong gini, aku sering bercandain juga sih, jangan ngomong gitu ntar malaikat lewat. Gue bilang malaikat lewat mulu, gue bilang gitu kan, bercanda lah, itu bercanda. Tapi bener kan, maksudnya hati-hati gitu ya, karena ketika dia bilang Tuhan bingung caranya memiskinkan saya, sekarang dia bingung. Kenapa akhirnya Tuhan tidak bingung lagi kan? Benar, dan Tuhan ingin membuat dia merasakan apa yang dirasakan oleh korban-korban. Bingung atas hidup gitu kan. Iya. Mas Denny, terima kasih banyak sudah datang ke Pantengin TV. Jangan lupa ikutin linknya Pantengin TV, bukan link afiliator. Sampai ketemu lagi di 2023. Kita akan bahas tentang pencalekan. Siap. Bye-bye. Thank you.